Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Wahyu Ardiansyah dari Toko Warna Parabola Ponorogo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang LCR meter atau ESR meter tipe T4 ya. Untuk fisiknya seperti ini, Anda bisa melihatnya sangatnya kompleks dan simpel dengan LCD 128 kali 64 ya kawan. Nah, untuk model lain seperti ini saya juga punya. Ini lebar sekali. Ini juga 128 kali 64 dot ya kawan. Oke. Dan untuk prop testnya dia menggunakan shift socket. Nah, seperti itu. Maaf. Tujuannya agar mempermudah saat pengetesan komponen. Dan di atasnya itu ada tulisan 1, 2, 3 dan 1111. Itu maksudnya adalah nomor probe-nya ya kawan. Nah, seperti itu. Ini ke 1, ini 2, 3 dan ini sebelahnya ini 1 semua. Oke. Dan sebelah kanannya ini adalah sebagai sebagai pengukuran untuk mengukur komponen yang kecil-kecil itu ya kawan, komponen SMD dengan ukuran yang ini atasnya ini pin 1 dan pin 3 itu ukuran SMD nya 1206 dan di bawahnya ini 1 dan 2 ini bisa SMD 0805, SMD di bawahnya lagi 0603 dan yang paling kecil 0402 ya kawan. Oke, dan sebelahnya ini adalah push button berfungsi sebagai mengaktifkan ESR ini dan sebagai untuk jika diklik nanti akan tampil seperti ini. Nah, tidak ada komponen terdeteksi karena belum ada komponennya saya tes. Dan untuk PSU-nya saya menggunakan baterai 9 volt ya ini. PSU mini. Ini sangat murah ya kawan. Kalau di tempat saya itu sekitar 10.000 harganya itu untuk yang ABC ini, ABC 9 volt. Kalau yang tipe alkalin itu agak mahal, sekitar 19 ribuan ya kawan. Tapi itu untuk keawetannya itu lebih baik yang alkalin. Nah, seperti itu untuk baterai. Nah, kita akan mencoba langsung ya kawan. Ini saya punya beberapa komponen. Ada resistor, ada kapasitor, ada dioda, LED, dan transistor, dan triak juga ada. Oke, kita langsung saja buktikan, dites satu persatu. Ini saat saya ada komponen resistor dengan ukuran kuning ungu, hitam coklat. Ini 470 ohm ya kawan. Kita tes langsung ke ESR-nya. Ini nanti akan kebaca berapa ukuran resistornya ya kawan. Langsung kita klik satu kali, dia akan mentesting. Nah, kita tunggu. Nah, hasilnya adalah 476 ohm ya kawan. Dengan pin 1 dia ini berada di pin 1 dan pin 2 ya kawan ini. Nah, ini 1 dan pin 2. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan kapasitor transistor BC557 ya. BC557 itu NPN ya kawan tipenya. Oke, kita langsung tes. Betul NPN dengan pin 1 berada pada kaki kolektor,
pin 2 berada di pin basis, dan pin 3 berada di pin emitter ya kawan, dengan nilai HFE 392 dan voltase apa ini namanya, saya lupa, 644 milivolt ya kawan. Oke, ini sudah. Kita tes yang tipe NPN. Tipe NPN kita tes. Oke, klik tombolnya. Nah, seperti itu dengan tipe transistor NPN ya kawan. Nah, untuk kaki-kakinya seperti itu. Oke, kita tes lagi. Kita tes komponen teriak ya kawan. Kita masukkan ke probe-nya. Oke, kita kunci lalu kita tes. Oke, komponen teriak betul. Dengan pin 1 berada di katoda dan pin 3 berada di gate dan pin 2 berada di anoda ya kawan. Oke, lanjut kawan. Kita akan mengetes resistor sudah. Kita tes kapasitor MKM ya kawan, dengan nilai 104 itu 100 nanofarad biasanya. Oke, kita tes. Klik, dia akan menampilkan berapa nilainya. Oke, pin 1 dan pin 3 dengan nilai 97 nanofarad, 97,86 nanofarad. Oke, lanjut dengan kapasitor tipe elektrolit 47 mikrofarad, 25 volt. Kita langsung tes kawan. Saya tancapkan pin 2 dan 3. Oke, klik. VBAT itu maksudnya tegangan baterai ini ya kawan. Ini baterai saya tinggal 762 ya kalau tidak salah di sini tadi. Oke, sudah nampil itu pin 2 dan 3 dengan nilai 44,61 mikrofarad ya kawan. Dengan voltage loss 3,3% dengan nilai ESR 1,4 ohm ya kawan. Oke, kita lanjut. Lanjut ke lilitan alias induktor ya kawan. Ini sekiranya dengan satuan UH juga bisa. UH itu di bawahnya mH milihenry. Oke, kita tes berapa. Ini sekiranya mH ya kawan. Nah, betul, dengan nilai 1,91 milihenry ya kawan. Dengan lilitannya itu 4,9 ohm. Ini juga bisa sebenarnya untuk mendeteksi di bawah mikrohenry yaitu UH ya kawan. Tapi saya tidak punya. Nanti bisa dites sendiri kawan. Oke. Dengan selanjutnya komponen sejuta umat yaitu dioda. Oke. Kita tes dengan klik tombol satu kali. Oke, dia langsung terbaca dioda. Nah, seperti itu. Pin 1 berada di katoda dan pin 2 berada di anoda. Dengan voltage apa ini UF ini? VF apa UF? 647 mikrofarad. Milivolt mikrofarad. maaf. Oke, langsung saja ke komponen terakhir yaitu LED. Ini juga bisa ya kawan, jika Anda itu biasanya kan yang anodanya itu alias positif itu kakinya yang panjang. Ini kalau kakinya misal Anda itu memotong segini sama semua dan Anda bingung untuk min plusnya yang mana, dicek pakai SR juga bisa. Nah,
tinggal menancapkan kunci lalu deteksi. Oke, langsung terbaca ya kawan. Pin 1 berada di anoda yaitu positif, dan pin 2 berada di katoda yaitu pin negatif. Dengan UF itu konsumsi tegangan yaitu ya. Nah, konsumsi tegangan LED biru ini adalah 2,77 volt ya kawan. Dengan C ini apa ini maksudnya? Oke, seperti itu. Ini adalah ESR T4 ya kawan. T4 dengan firmware-nya ini masih bawaan alias bawaan pabrik. Tampilannya seperti ini. Jadi dia itu tidak bisa masuk ke menu ya kawan. Hanya bisa jika diklik itu dia langsung auto test. Nah, seperti itu. Tidak bisa masuk ke menu. Nanti setelah saya upgrade firmware-nya, nanti otomatis dia akan bisa masuk ke menu ya kawan. Nanti bisa masuk ke menu seperti show data, menampilkan data, matikan alat, untuk mengecek kapasitor, onboard juga bisa. Nah, saya upgrade menggunakan ini alat ini USB AFE gang ya, USB AFE gang dengan firmware-nya itu ya masih mentahan ya kawan. Seperti ini firmware-nya aslinya itu. Alhamdulillah saya ya sedikit sangatlah sulit ya, saya akui sangat sulit. Dan alhamdulillah saya agak bisa menguasai. Jadi nanti jika jika ingin pesan dengan tampilan nama, misal jika tombol klik niki ini bisa tampil namanya Ardi Jamin dengan nomor HP berapa, itu bisa, nanti bisa request itu juga. Oke, seperti itu ya kawan untuk review tentang ESR meter tipe T4 ya kawan. Oke, pada next video saya akan membuat review ESR meter T4 dengan upgrade firmware ya kawan. Nanti bisa masuk ke menu, bisa milih-milih menu juga. Nah, seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini sekiranya saya cukup. Jika ada kekurangan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video berikutnya.